Ya, ketemu lagi dengan Om Joko di Belayang Bendungan. Kali ini kita bersama teman-teman dari unit pengelola bendungan BWS Sumatera 1. Kita akan menghadirkan 3 narasumber, tapi biar lebih adalah yang lady first dulu. Dengan bisa perkenalkan, silakan Mbak Bella. Nama saya Bella Fitri, saya di Petugas Desa Bendungan. Jadi kegiatan saya selama ini ya melaporkan terkait kegiatan-kegiatan di bendungan. Salah satunya melaporkan kepada Sinbad. Kendala saat ini yang kami rasakan ketika kami mensortir data di Sinbad itu tidak bisa dibedakan antara yang input manual dengan yang dari sensor. Dan sekarang kami selalu melakukannya yang setiap hari, programnya setiap hari. Oke, Mbak Bella, tadi kan kaitannya dengan Sinbad. Ya. Itu dilaporkan tiap hari apa? Setiap hari Pak, kalau misalnya kayak tinggi muka air laut itu setiap pagi, siang, sore, jam 8, jam 12, jam 4 Pak. Oke, jadi terima kasih Mbak Bella. Kira-kira kaitannya dengan Sinbad ada kendalanya yang terkait dengan data ya? Pada saat kita sortir, kita tidak bisa itu datanya pada saat ada yang input manual dan ada yang input sensor. Nah, pada saat input kita mencari data, ketika kita ingin menginput kita mencari yang input manual, nah itu tidak, yang keluarnya semua datanya. Oke, berarti Sinbad ini yang ini ya terkonek langsung dengan di Jakarta ya? Iya Pak. Oke, teman-teman, ini alhamdulillah dari teman kita di Sumatera 1 yang selalu berkoordinasi dengan teman-teman di pusat di pusat pendidikan bendungan. Oke, terima kasih Mbak Bella. Nah, kita juga ada ini Pak Kamal yang notabene sebagai kepala UPB di Keliling. Silakan Pak Kamal, dengan pelatihan ini kira-kira apa yang pesan-pesannya? Alhamdulillah Bapak, kami dari Bendungan Keliling, saya selaku kepala unit pengelola Bendungan Keliling Sibuk. Ya, pada kesempatan ini kita memang ada kesempatan BIMTEK yang dinarasumber oleh salah satu narasumber yang kompeten dari pembina. Ya, bagi kami saat ini alhamdulillah memang masih perlu peningkatan kapasitas bagi petugas-petugas kami dalam hal pemantauan keamanan bendungan, khususnya untuk instrumen-instrumen yang ada di bendungan, terutama bendungan-bendungan yang ada di BWS Sumatera 1. Nah, pada kesempatan ini kami sangat berbahagia, mudah-mudahan banyak bekal yang dapat diterima dan menjadi manfaat bagi kami, terutama petugas-petugas kami di pengelolaan bendungan. Ya, mudah-mudahan ke depan apa yang kami cita-citakan menjadi UPB yang mandiri bisa terwujud. Mungkin demikian Bapak. Oke, terima kasih Pak Kamal selaku UPB di Bendungan Keliling. Kita masih ada narasumber satu lagi yang tadi membantu untuk penjelasan, yaitu bisa langsung perkenalkan. Izin, nama saya Bayu Agustian, saya Kasat Operasi Bendungan Rukoh dan Rajui yang ada di BWS Sumatera 1. Alhamdulillah dengan acara BIMTEK ini mudah-mudahan bisa jadi bahan materi yang insya Allah akan kita implementasikan dalam pengelolaan bendungan, khususnya Bendungan Rukoh ke arah kedepannya yang lebih baik. Umumnya bendungan yang ada di BWS Sumatera 1. Mas Bayu, kemarin kan kita ke Bendungan Keliling. Siap. Padahal Mas Bayu kan tidak mengelola di Bendungan Keliling. Siap. Tapi di Bendungan Rukoh dan Rajui, Pak. Rukoh dan Rajui, kan sudah bendungan berlangsung lama. Ya. Boleh nggak dibandingkan antara Bendungan Rajui sama Keliling? Oh, siap. Mungkin kalau dari sisi instrumentalnya itu mungkin jauh Keliling lebih tua Pak. Jadi sebenarnya kalau Keliling sama Rajui, sebenarnya Keliling udah duluan kadung ada. Jadi kita ini yang di Rajui instrumennya juga karena waduknya juga kecil, mini gitu. Instrumennya juga terbatas, tidak selengkap yang ada di Keliling. Walaupun demikian, ada faktor unik di Bendungan Rajui, yaitu pola pengoperasian istilahnya inflow dari waduk Rajui yang tidak sama seperti waduk Keliling, yaitu kalau di Rajui inflow-nya itu berasal dari
dari Krung yang sungai yang beda dan ditambah dengan debit yang berasal dari das Raju itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Joko. Nah, Mas, kalau di Raju kan ada beberapa instrumentasi dan juga di keliling. Apakah sama atau berbeda? Kalau dari sisi alatnya open standpipe sama Pak. Oke. Cuman di sini lebih ke jumlahnya mungkin ya. Secara capability keliling lebih banyak alatnya, instrumennya lebih banyak. Karena waduk kita juga kecil, jadi instrumennya ya disesuaikan lah Pak dengan kaitannya peralatan-peralatannya untuk alat bacanya. Kalau alat bacanya sama. Di Raju ada inclinometer? Ada. Di keliling juga ada. Betul. Alatnya bisa terbaca? Alatnya terbaca, ada sebagian yang juga yang rusak, tapi alhamdulillah kemarin sudah kunjungan dari Pak Supangat ya, dari ahli instrumen. Beliau mengatakan bahwasanya kerusakan ini tidak mempengaruhi, jadi bisa di counter attack dengan alat yang lain. Oke, Mas Bayu. Siap. Ini pertanyaan sekali lagi, bagaimana pesan-kesan dengan kegiatan hari ini? Siap. Apalagi teman-teman di sana sangat antusias. Kalau Mas Bayu sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, bagi saya ini merupakan lumbung ilmu ya. Jadi lumbung ilmu dalam kita tukar pikiran, dengan kita saling bertemu gitu, mungkin bisa update. Mungkin ada teman-teman yang dari bendungan lain, kita bisa bertemu di sini, kemudian kita bisa saling sharing lah bagaimana penanganan dari setiap bendungan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah tetap satu, klausulnya menuju pembangunan bendungan yang lebih mandiri ke depannya. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mas Kamal. Dream come true, be happy.